Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Sinta Maritus Tanggang dengan NIM F1S1222065 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Ruang 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi kami dari kelompok 2, yaitu bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bagian yang pertama, yaitu dasar-dasar keunggulan strategis. Konsep-konsep strategi kompetitif. Yang pertama, strategi kepemimpinan dalam biaya, yaitu menjadi produsen barang dan jasa yang berbiaya rendah. Jadi di sini perusahaan harus memikirkan atau membuat sesuatu strategi di mana si perusahaan membuat produk maupun jasa dengan biaya yang rendah atau minim, yang menjadi tolak ukur pelanggan atau pemasok yang akan membeli itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi strategi kepemimpinan dalam biaya ini sangat dibutuhkan dalam konsep strategi kompetitif dalam mencegah ancaman dari strategi tekanan kompetitif. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi, mengembangkan produk atau jasa dengan berbagai cara untuk melakukan pembedaan dengan perusahaan lain. Jadi di sini diferensiasi itu memiliki arti pembeda. Jadi di sini bagaimana kita sebagai perusahaan yang mungkin memiliki produk yang sama dengan perusahaan lain, tapi bagaimana caranya perusahaan kita itu membuat sebuah produk yang sama, namun ada yang menjadi pembeda dalam produk kita tersebut. Mungkin dari fitur aplikasi atau layanan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu strategi inovasi, menemukan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Nah, jadi di setiap kehidupan pun, tidak hanya di perusahaan maupun bisnis, di setiap kehidupan pun kita harus selalu berinovasi untuk diri sendiri. Karena inovasi ini sangat penting, yaitu pengetahuan bagaimana kita terus memperbarui diri, seperti juga memperbarui barang atau produk maupun jasa. Jadi supaya pelanggan itu tetap tertarik dan menganggap bahwa produk kita itu berkualitas, kita sendiri pun harus selalu bagaimana caranya kita membuat produk tersebut selalu berinovasi, beda dari sebelum-sebelumnya. Yang keempat yaitu strategi pertumbuhan, memperluas kemampuan produksi dan memperluas ke pasar global. Jadi di sini perlu adanya pertumbuhan. Jadi jika kita memiliki perusahaan yang memiliki produk, kita tidak boleh menstok atau menjual produk kita tersebut hanya di dalam satu tempat. Jadi strategi pertumbuhan di sini adalah bagaimana kita memperluas produk kita supaya lebih dikenal orang. Jadi di sini perlunya perkembangan atau pertumbuhan dalam memperluas produk kita. Seperti menggunakan marketing, sales. Nah, itu sudah menjadi strategi dalam pertumbuhan. Yang kelima yaitu strategi persekutuan, membuat hubungan atau persekutuan baru dengan pelanggan atau perusahaan lainnya. Di sini kita ambil contoh seperti perusahaan ojek online. Nah, perusahaan ojek online ini tentu tidak berjalan dengan sendirinya. Mungkin kita melakukan inovasi atau diferensiasi, seperti kalau misalkan di Indonesia ini ojek online itu seperti Gojek, Maxim, Grab, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mungkin atau teman-teman ingin membuat inovasi baru, seperti teman-teman membuat aplikasi ojek online yang dimana kendaraan yang dipakai itu serba kendaraan listrik. Jadi motor listrik, mobil listrik, dan mungkin juga dalam biaya mungkin seminim mungkin bagaimana caranya kita sebagai manajer maupun anggota dari perusahaan bekerja dengan perusahaan teman saya yang memiliki perusahaan pabrik motor listrik. Nah, jadi di situ lebih meminimalisir juga dalam biaya, seperti yang tadi saya bilang, persekutuan dengan perusahaan yang motor listrik, mobil listrik, dan selain sebagainya. Baiklah, kita masuk ke dalam rantai nilai dan sistem informasi strategis. Rantai nilai atau value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Konsep ini dipopulerkan oleh Michael Porter pada buku Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance 1985.
Konsep rantai melihat perusahaan sebagai rantai atau jaringan berbagai aktivitas dasar yang menambah nilai produk dan jasanya, serta selanjutnya menambah margin nilai perusahaan tersebut. Jadi konsep rantai nilai dapat membantu kita dalam menganalisis suatu di mana dan bagaimana cara mengaplikasikan kemampuan strategis teknologi informasi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. Penggunaan strategis teknologi informasi. Terdapat banyak cara perusahaan dapat memandang dan menggunakan teknologi informasi. Contohnya, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan sistem informasi secara strategis, atau perusahaan dapat merasa puas dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasi rutin yang efisien. Akan tetapi, jika perusahaan menekankan penggunaan strategis bisnis dan teknologi informasi, manajemen perusahaan tersebut akan memandang teknologi informasi sebagai faktor pembeda kompetitif yang utama. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam studi kasus. Kami ambil studi kasus yang berjudul Impact Engineering, Nilai Strategis Sistem Manajemen Pengetahuan. Di sini pertanyaan dari studi kasusnya, apakah potensi nilai dari keunggulan kompetitif yang bisa didapatkan sebuah bisnis dari sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system? Mengapa nilai ini sulit? Jawabannya, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan yang dimiliki individu, kelompok, dan organisasi yang mewujudkannya dalam bentuk produk maupun jasa perusahaan. Sumber daya pengetahuan yang penting bagi perusahaan harus dikelola dengan baik. Nah, dari studi kasus tersebut, ada 4 langkah pengetahuan atau manajemen knowledge agar sumber daya ini menjadi sumber daya strategis bagi perusahaan, yaitu yang pertama, knowledge yang disimpan. Pengetahuan dapat disimpan dalam bentuk dokumentasi agar perusahaan mudah menelusuri bila perusahaan sedang membutuhkan. Yang kedua, aksesibilitas knowledge. Agar knowledge mudah untuk diakses seluruh elemen perusahaan, maka perusahaan perlu memfasilitasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang ketiga, dukungan perusahaan. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan yang mendukung percepatan peningkatan pengetahuan. Yang keempat, knowledge sebagai aset. Aset perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu tangible assets dan intangible assets. Jadi, kesimpulan dari studi kasus kami adalah Impact Engineering memiliki budaya kerjasama dan berbagai informasi, tetapi menemukan bahwa sejalan dengan tumbuhnya perusahaan menjadi semakin sulit untuk menelusuri dan mengakses informasi. Jadi, perusahaan tersebut membeli software manajemen pengetahuan dan mengintegrasikannya dengan gudang informasi mereka untuk membuat sistem manajemen berbasis web yang digunakan oleh para teknisi dalam berbagai pekerjaan di seluruh dunia. Lalu yang ketiga, perekayasaan ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering. Perekayasaan ulang adalah pemikiran kembali yang mendasar dan mendesain ulang yang radikal atau proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. BPR atau Business Process Engineering menggabungkan strategi untuk mempromosikan inovasi bisnis dengan strategi untuk melakukan perbaikan besar atas proses bisnis agar perusahaan dapat menjadi jauh lebih kuat serta menjadi pesaing yang lebih berhasil dalam pasar. Jadi teknologi informasi memainkan peranan penting dalam perekayasaan ulang sebagian besar proses bisnis. Membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. Di sini kita harus memiliki tahap-tahapan. Yang pertama di sini kami ambil memahami pasar. Kebutuhan, keinginan pelanggan itu apa sih? Yang pertama kita harus menganalisis atau mengenali itu dulu. Nah, yang kedua, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun program pemasaran terintegrasi yang dapat memberikan nilai yang unggul. Yang keempat, membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi misalkan contohnya di sini kita memasak barang, kita menjual barang yang memiliki diskon.
Jadi misalkan beli 5 gratis 1, beli 10 gratis 3, dan segala macam yang menjadi pembangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan dari pelanggan. Lanjut ke menangkap kembali nilai dari pelanggan. Kita harus meminta pelanggan untuk mengkritik atau menilai dan memberi saran supaya itu menjadi evaluasi bagi kita dan menciptakan keuntungan dan juga ekuitas pelanggan. Lalu kita masuk ke dalam masih di perekayasaan ulang proses bisnis. Ada 6 pendekatan menurut Chase dan Aquilano. Yang pertama, menentukan masalah untuk diselesaikan. Yang tadi saya bilang bahwa di sini kita harus mengenali dulu masalah, apa sih kebutuhannya. Yang kedua, mengidentifikasi proses untuk direkayasa ulang. Yang ketiga, mengevaluasi hal-hal yang dapat direkayasa ulang. Yang keempat, mengerti proses yang sedang terjadi. Yang kelima, mendesain proses yang baru. Dan yang keenam, mengimplementasikan proses yang telah direkayasa ulang. Di sini ada tahapan-tahapan lain, yaitu tahapan-tahapan menurut Victor Tan. Yang pertama, memahami proses yang sedang berlangsung. Masih sama. Yang kedua, mencari proses kritis. Yang ketiga, mencari alternatif rancangan. Yang keempat, mencari informasi yang diperlukan untuk mendukung proses baru. Yang kelima, melakukan tes kelayakan terhadap rancangan proses baru. Menjadi perusahaan yang lincah. Kita masuk ke dalam ini, teori ini. Kelincahan dalam kinerja bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar global yang berubah cepat dan terus terfragmen. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu matriks pengukur kekuatan, kelemahan atau kekurangan, potensi, dan ancaman suatu kondisi perusahaan yang sedang berlangsung saat ini. Jadi analisis SWOT ini sangat diperlukan bagi kelincahan karena di sini Anda harus menganalisis kekuatan atau kelebihan, apa sih yang menjadi pondasi, apa sih yang bisa menjadi kekuatan dalam perusahaan kita. Yang kedua itu kekurangan dari perusahaan atau kelemahan. Yang ketiga itu potensi, harus melihat potensi. Dan yang keempat, ancaman sesuai kondisi perusahaan terkini. Yang kedua adalah fokus pada pelaksanaan. Yang ketiga, analisis rantai nilai. Nah, analisis rantai nilai atau value chain analysis mengharuskan kita untuk memeriksa secara rinci berbagai aktivitas dalam bisnis. Kemudian kita mengevaluasi mereka untuk melihat di mana dan bagaimana bisnis dapat menciptakan nilai bagi pelanggan. Sangat berguna untuk memahami peluang untuk menambah nilai atau menghemat biaya yang pada gilirannya berdampak pada kepuasan pelanggan juga. Yang keempat ini kita membuat peta strategi untuk perusahaan kita. Lalu kita masuk ke dalam perusahaan virtual. Membuat perusahaan virtual. Membuat perusahaan virtual juga harus memiliki strategi. Dan ini biasanya lebih sulit strateginya daripada perusahaan-perusahaan yang tidak virtual. Jadi di dalam strategi perusahaan virtual ini terdapat 3 komponen, yaitu intranet, extranet, dan juga internet. Jadi saya akan menjelaskan 3 komponen ini, yaitu intranet tadi. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan saja, atau kantor dengan aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi serta seperti internet atau bahkan warnet dapat dikategorikan sebagai intranet. Kemudian extranet. Jika sebuah badan usaha atau bisnis mengekspos sebagian dari internal jaringan ke komunitas di luar. Nah, jadi inilah yang menjadi pembatas dari intranet dan internet. Nah, internet sendiri merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun beda sistem operasi dan mesin. Jadi, perusahaan ini memiliki 2 komponen, yaitu intranet dan juga extranet. Internet ini adalah kita sebagai pembeli atau pengguna atau use. Ini yang termasuk intranet adalah yang dalam perusahaan. Ya, contohnya seperti content management, karyawan kolaborasi atau kolaborasi karyawan, dokumen manajemen, dan juga business intelligence. Nah, yang termasuk dalam extranet yaitu
website, portal, terus perusahaan sosial media, partner kolaborasi, dan juga custom developing. Yang menjadi internet adalah kita tadi sebagai pembeli. Lalu kita masuk ke dalam membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan menggunakan dua jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit itu berupa data atau dokumen dari perusahaan. Yang kedua itu pengetahuan implisit, pengetahuan bagaimana caranya melakukan sesuatu untuk diimplementasikan. Namanya saja implisit atau implementasi. Jadi di sini kita harus mencari sebuah pengetahuan yang menjadi jalan keluar atau output. Bagaimana sih cara kita untuk melakukan sesuatu ini sesuai dengan tujuan atau rencana kita tadi. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu ringkasan. Yang pertama, penggunaan yang strategis teknologi informasi. Jadi dalam dunia bisnis tentu kita harus berlomba-lomba memakaikan teknologi yang lebih canggih tentunya, supaya meminimalisir waktu, tenaga, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Nah, ini harus diperlukan karena kita membangun bisnis itu ya untuk berlangganan atau berfokus kepada pelanggan. Jadi pelanggan adalah sebagai raja. Pelanggan itu sangat dibutuhkan dalam bisnis. Jadi kita harus berfokus pada pelanggan. Yang ketiga, merekayasa ulang proses bisnis. Jadi rekayasa ulang ini sangat-sangat diperlukan untuk bagaimana kita menjadikan perusahaan kita ini selalu berinovasi. Jadi harus ada evaluasi dalam bisnis. Yang keempat, menjadi perusahaan yang lincah. Ini harus, karena kalau tidak lincah mungkin kita akan tertinggal dengan produk-produk lainnya. Yang kelima, menciptakan perusahaan virtual. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan secara langsung saja, tapi kita juga harus memiliki perusahaan virtual. Ini lebih banyak digunakan di zaman sekarang. Yang keenam, membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini bukan hanya untuk pegawai saja, tapi juga segenap semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh teman-teman komen di bawah apa saja pertanyaan teman-teman. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan. Saya harap teman-teman juga ikut berpartisipasi untuk membantu saya dalam presentasi ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Jika kurang mengerti dan ada kekurangan, boleh teman-teman kritik dan memberi saran kepada saya supaya saya tetap berusaha dan belajar lagi bagaimana mempresentasikan materi dengan baik. Saya Evelyn Sinta Marites Tanggang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.